Hai, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun anak-anak berada. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi koordinat kartesius dengan subtopik memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ayo disiapkan dulu catatannya dan alat tulisnya dan simak video kali ini. Mari kita amati. Nah, di dalam posisi garis terhadap sumbu X dengan sumbu Y ini memiliki beberapa posisi. Yang pertama, sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Ini merupakan posisi yang pertama. Nah, kita mempunyai kertas grafik atau juga disebut dengan milimeter block seperti ini. Maka di sini Ibu membuat sebuah titik, di mana titik ini merupakan titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y atau kita kenal dengan titik pusat 0,0. Lalu di sini kita menuliskan sebuah titik seperti ini, maka ini merupakan titik 7. Nah, ini adalah titik koordinatnya 0,7. Selanjutnya kita menuliskan atau melukiskan sebuah garis melalui koordinat 0,7 ini seperti ini. Nah, ini merupakan persamaan garis Y sama dengan 7. Maka Y sama dengan 7 ini merupakan sejajar dengan sumbu X. Kita beri tanda merah seperti ini, bahwa tanda ini menunjukkan ini merupakan sebuah garis atau sebuah titik di mana koordinat 0,7 ini sejajar dengan sumbu X. Dan mereka juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, ini kita beri tanda biru, ini merupakan sebuah tanda yang menyatakan bahwa persamaan Y sama dengan 7 ini tegak lurus terhadap sumbunya Y. Inilah yang merupakan sebuah garis sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Nah, ini sejajar dengan sumbu X, dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, biar lebih memahami, kita lihat contoh kedua. Ibu juga memberikan sebuah titik. Nah, titik ini merupakan titik min 3. Dan kita melukiskan garis yang sama, nih, yang merupakan persamaan Y sama dengan min 3. Nah, Ibu beri tanda merah lagi. Sebagai tanda ini merupakan garis persamaan Y sama dengan min 3 ini sejajar dengan sumbu X. Dan persamaan Y sama dengan min 3 ini merupakan tegak lurus juga terhadap sumbu Y. Nih, sama seperti gambar di atas ini, sama. Nah, seperti ini ya. Nah, persamaan Y sama dengan 7 maupun persamaan Y sama dengan min 3 ini sama-sama sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Lalu, ada juga posisi yang kedua, yaitu sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Tuh, balikan dari posisi yang pertama ya. Tadi kan yang pertama itu yang sejajar itu sumbu X, sedangkan yang kedua itu yang sejajar itu sumbu Y. Nah, kita akan memberikan sebuah titik nih. Titik ini merupakan titik koordinat titik 3 dan Ibu melukiskan sebuah garis melalui koordinat 0,3 ini seperti ini. Nah, Ibu beri tanda yang berbeda, garis merah, dengan persamaan X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 ini sejajar dengan sumbu Y. Nih, sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita beri tanda seperti ini.
Biar nampak ya, ini persamaan X sama dengan 3 ini itu merupakan sejajar dengan sumbu Y. Dan coba kita perhatikan, dia juga ternyata tegak lurus. Nih, tegak lurus terhadap sumbu X. Kita beri tanda seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi inilah merupakan posisi yang kedua, di mana garis persamaan X sama dengan 7 ini merupakan sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, inilah posisi yang kedua. Biar lebih mengerti, Ibu kasih contoh satu lagi. Ibu memberi sebuah titik pada titik 9 nih, atau titik koordinat 0,9. Nah, Ibu juga melukiskan sebuah garis melalui titik koordinat 0,9 ini. Nah, bisa kita lihat ya, dia juga sejajar dengan sumbu Y. Maka kita beri tanda sama ini ya. Jadi persamaan X sama dengan 9 ini merupakan sejajar terhadap sumbu Y. Dan ternyata dia juga tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, sejajar ya. Nah, sampai di sini paham kan? Yang mana sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y, dan sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Lanjut ke posisi yang ketiga. Posisi ketiga ini seperti apa sih? Nah, posisi ketiga ini merupakan garis-garis pada bilangan koordinat kartesius yang berpotongan. Jadi, garis-garis ini dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi, dia tidak merupakan sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, ataupun tidak tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Coba kita lihat dan perhatikan garis yang Ibu gambar. Ibu tarik garis dari titik koordinat 0,3 dan 0,7. Nah, coba kamu perhatikan sebuah garis ini, Ibu kasih tanda ungu, Ibu kasih garis warna ungu. Nah, coba lihat. Dia memotong nih. Dia memotong sumbu X di titik koordinat 0,3. Dan dia juga memotong di sumbu Y melalui titik 0,7. Coba kamu lihat, dia tidak sejajar. Dia tidak sejajar di sumbu X maupun di sumbu Y. Dan dia juga tidak tegak lurus melalui sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, tidak tegak lurus ya. Jadi, melalui garis ini kita dapat lihat dia tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis sejajar seperti apa? Seperti garis sebelumnya, ini kan sejajar nih dengan sumbu X. Sedangkan yang merah sejajar dengan sumbu Y. Coba kamu perhatikan yang garis ungu nih. Dia tidak merupakan sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Lalu, garis itu pun tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kamu lihat, dia tidak ada tegak lurus di garis manapun. Melalui sumbu manapun dia tidak ada. Dia tidak tegak lurus, oke? Nah, melalui kesimpulannya, karena dia tidak sejajar dengan sumbu X dengan sumbu Y, dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dengan sumbu Y, maka garis ini merupakan garis perpotongan. Garis ini merupakan garis perpotongan karena apa? Dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, ini titiknya ya, ini titik potongnya. Ini titik yang dipotong di sumbu X maupun sumbu Y. Nah, Ibu kasih contoh satu lagi, garis perpotongan. Nah, ini. Ibu ambil melalui titik koordinat 9 min 3 dan 0,
7 ya, garis. Nah, sama ya, dia tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Dia juga tidak memiliki tegak lurus. Dia tidak tegak lurus terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Nah, beginilah bentuk garis berpotongan. Jadi, ungu ini merupakan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang mana dipotongnya, Bu? Nah, nih, kamu lihat titiknya ini. Inilah titik yang dipotongnya. Nih. Oke. Jadi, garis ungu ini merupakan posisi yang ketiga, yaitu garis berpotongan. Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ini merupakan posisi yang ketiga. Oke, sampai di sini Ibu harap paham. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Ayo kita menggali informasi. Contoh 2.1. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Pertama kita buat koordinat Kartesius. Kita tentukan titik A 3,-5. Ini adalah X, Y. Kita tentukan nilai X 3, ini 3, dan Y nya adalah -5. Maka ini adalah titik A tersebut yang titiknya 3,-5. Untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y, ini adalah garis yang sejajar sumbu Y. Garis merah yang ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang diminta di sini adalah tidak sejajar terhadap sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Maka kita bisa buat garis seperti ini dan melalui titik A. Apakah garis yang berwarna biru saja? Tidak, ternyata banyak garis yang bisa dibuat melalui titik A dan tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Contoh 2.2. Gambarlah garis M dan N yang sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita buat koordinat Kartesiusnya. Kita buat yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Maka jangan kita buat yang sejajar sumbu X maupun sumbu Y, yaitu garis yang berpotongan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Misalkan ini adalah garis M dan garis N adalah sejajar dengan M. Ini adalah garis N. Contoh 2.3. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6 dan C -5,2. Kita buat koordinat Kartesiusnya. Setelah itu kita tentukan titik A 3,2, ini 3 dan Y nya adalah 2. Ini adalah titik A. Titik B 3,-6, ini 3 dan -6 pada Y. Ini adalah titik B. C -5,2, ini -5 dan 2 di atas. Ini adalah titik C. Yang A dibuat garis melalui titik A dan B. Kita buat garis AB. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Terhadap sumbu X, yang A, garis AB karena melalui AB terhadap sumbu X yaitu tegak lurus, terhadap sumbu Y yaitu sejajar. Yang B, jika dibuat garis melalui titik AC,
Kita buat garis yang melalui titik AC berwarna hijau ini. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi di sini garis AC terhadap sumbu X adalah sejajar. Terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Untuk yang C, jika dibuat garis melalui BC, kita buat garis BC yang berwarna biru ini. Bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X maupun sumbu Y? Garis BC adalah berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y.